Pagi anak hebat kelas 2, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak hebat, di pagi hari ini kita masih mempelajari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, pelajaran inti kita di pagi hari ini mengenai kosakata tentang lingkungan yang bersih, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak hebat, kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Karena kebetulan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kosakata tentang lingkungan bersih. Nah, contoh kosakata dalam lingkungan bersih yaitu ada kata bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Dan mungkin masih banyak lagi ya kosakata mengenai lingkungan bersih. Nah, anak-anak hebat, coba kita perhatikan ya. Dalam sebuah teks mengenai dalam judulnya Kelasku Bersih Aku Bangga. Coba kalian baca ya dengan cara saksama. Coba kalian perhatikan kosakata yang berkaitan tentang lingkungan bersih. Nah, kira-kira yang mana saja ya? Setelah kalian baca, Ibu sudah dapat menemukan kosakata, yaitu ada gotong royong, ada bersih, ada kosakata rapi, sehat. Nah, kira-kira anak hebat, dapatkah kalian menemukan kosakata yang lainnya? Anak-anak hebat, di pagi hari ini coba kalian perhatikan ya gambar kelas di layar kalian. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa kelas tersebut merupakan kelas yang bersih. Nah, ciri-ciri kelas yang bersih yaitu lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Kedua, semua perabotan kelas tertata dengan baik. Ketiga, tidak ada sampah berserakan. Nah, anak-anak hebat, kita juga ingin membuat laporan pengamatan melalui gambar. Nah, kita dapat menemukan informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Nah, anak-anak hebat, sebelum itu kita membuat laporan, kita perhatikan gambar dengan cermat ya. Setelah itu kita dapat mendapatkan informasi dari gambar tersebut. Kita dapat melaporkan hasil pengamatan kita. Nah, anak-anak hebat, coba kita tuliskan ya laporan kita dari gambar tersebut. Kira-kira apa saja yang dapat kalian tuliskan laporannya pada buku kalian di tema 4 tersebut. Nah, Ibu sudah membuatkan laporannya seperti halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Tentunya tempat tersebut harus bersih. Halaman harus dibersihkan setiap hari. Lalu sampah harus dibuang ke tempat sampah dan rumput yang mengganggu harus selalu dibersihkan sehingga halaman sekolah terlihat indah. Nah, anak-anak hebat, itu contoh laporan yang dapat Ibu berikan. Kira-kira menurut kalian dapat kalian buat sendiri ya. Nah, anak-anak hebat, kita juga ingin menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca. Nah, saat kita membaca teks, perhatikanlah hal-hal seperti bacalah teks dengan cara saksama atau berulang. Lalu tandai kosakata yang menurutmu baru. Lalu maksudnya menurutmu baru itu baru kalian dengar atau baru kalian baca.
Nah, lalu carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jika belum memiliki Kamus Bahasa Indonesia, kalian sudah boleh mencarinya melalui searching di internet ya. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya coba kalian menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, anak-anak hebat, coba kalian baca ya. Dalam teks tersebut kita ingin menemukan informasi yang berjudul kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Pada buku kalian di tema 4 ya, halaman 71. Nah, setelah kalian baca, Ibu sudah menemukan informasi dalam teks tersebut. Yang pertama, kelas yang tidak bersih akan menjadikan sarang kuman, baik itu penyakit ataupun sarang hewan. Nah, anak-anak hebat, kedua, menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu Bapak Ibu guru, baik itu siswa. Nah, karena yang menempati kelas itu adalah kita sendiri. Nah, anak-anak hebat. Nah, kita ingin juga menemukan informasi dari sebuah teks percakapan. Nah, percakapan dapat dibuat secara tertulis. Kalian dapat menemukan informasi dalam sebuah percakapan dengan cara pertama, kalian baca teks percakapan dengan cara saksama atau berulang. Kedua, carilah arti kata yang belum kalian pahami. Lalu, informasi yang kalian peroleh dari teks tersebut akan mempermudah kalian menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan ya. Percakapan antara beberapa orang dalam buku kalian di tema 4 ya. Nah, coba kita baca ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, itu tadi sebuah teks percakapan dari beberapa seorang anak dan gurunya. Nah, anak-anak hebat, kira-kira informasi apa yang dapat kalian peroleh? Nah, informasi yang dapat kita peroleh kira-kira apa aja ya? Kita isi dulu pertanyaan di bawah ini sehingga kita dapat menemukan informasi. Nah, nomor 1, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu dan teman-teman? Di buku kalian ya, di halaman 86 tema 4. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Selanjutnya, apa saja alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Selanjutnya, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu dan teman-teman? Nah, kita dapat menemukan informasi dari sebuah percakapan yang tadi ya. Nomor 1 yaitu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Lalu nomor 2, kita harus membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Lalu nomor 3, alatnya yaitu ember, sikat, dan gayung. Dan alat-alatnya yang kita butuhkan. Nomor 4, menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Nah, anak-anak hebat, kita ingin membuat laporan hasil pengamatan. Dengan melakukan pengamatan, kita dapat melihat berbagai peristiwa. Selain melakukan pengamatan pada gambar, kita juga dapat melakukan pengamatan secara langsung. Dengan pengamatan secara langsung, kita akan mendapatkan banyak informasi. Nah, anak-anak hebat, informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Namun, informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis juga. Nah, anak-anak hebat, apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Dapat kalian membuatkan laporan dalam sebuah tulisan
tersebut. Cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Nah, kalian dapat berlatih sendiri ya. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu pelajaran yang dapat Ibu sampaikan di pagi hari ini ya. Ada baiknya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada kesalahannya itu atau kekurangannya itu datangnya dari Ibu sebagai manusia biasa. Anak-anak hebat, terima kasih banyak. Sekian dari Ibu, selamat pagi.